Bangganya klub Wolves saat Justin Hubner masuk nominasi pemain terbaik Premier League kedua, hingga singgung soal timnas Indonesia. Ramai soal ribuan supporter timnas Indonesia di Qatar. Benarkah timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian menatap Piala Asia 2023? Ogah obral janji. Benarkah PSSI upayakan kebut Natsushi, Martin Paes, Ragnar, dan Tom Haye untuk skuad timnas Indonesia? PSSI akui hormati Swansea City yang belum lepas Nathan Chuawon untuk pengambilan sumpah WNI. Benarkah jadwal agenda pengambilan sumpah Nathan Chuawon tinggal menunggu kesiapan sang pemain? Martin Paes, pemain keturunan kedua yang temui Ketua Umum PSSI Erick Thohir di tahun 2024. Benarkah Kevin Dix akan segera menyusul? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Timnas Indonesia dipastikan tak akan berjuang sendirian di Qatar selama tampil pada ajang Piala Asia 2023, sebab menurut pemaparan pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado, pihaknya akan mengerahkan ribuan supporter untuk mendukung Garuda secara langsung di stadion. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam grup D di Piala Asia 2023. Jelang Piala Asia 2023 tersebut, Ali Murtado pun memastikan para warga negara Indonesia telah siap untuk mendukung timnas Indonesia dalam ajang sepak bola terbesar di benua Asia itu. Jadi, timnas Indonesia disebut-sebut tidak akan berjuang sendirian. KBRI Doha mewadahi dan membina berbagai kelompok supporter. Kelompok itu antara lain melalui Indonesian Football Association in Qatar dan Ultras Garuda Indonesia di Qatar. Ribuan supporter timnas Indonesia di Qatar akan kita kerahkan di stadion-stadion di mana timnas akan bertanding, kata Ali Murtado dalam keterangannya Minggu 7 Januari 2024 kemarin. Kabar selanjutnya kini terus santer soal pemain keturunan yang digadang-gadang akan membela skuad tim merah putih. Ya, salah satunya adalah Kevin Dix. Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang tak sedikit diharapkan bisa membela skuad tim merah putih. Namun hal itu masih menjadi sulit mengingat sang pemain disebut harus melakukan beberapa tahap proses untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Selain itu, yang juga menjadi pertanyaan besar adalah kesiapan sang pemain. Di tengah santernya pembahasan pemain keturunan yang akan membela tim merah putih, kini kabar bahagia pun datang di mana penjaga gawang FC Dallas Martin Paes menjadi pemain keturunan kedua yang menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2024. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa lagi pemain keturunan yang akan segera berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Tentu ini menarik kita ulas. Pemain-pemain ini tentu diharapkan dapat mendongkrak performa timnas Indonesia yang pelan-pelan masuk ke persaingan level Asia. Apakah bek tengah FC Copenhagen yaitu Kevin Dix yang akan masuk radar PSSI? Tentu ini menarik dinantikan. Ya, sebelumnya diketahui Kevin Dix sejatinya sudah didekati oleh PSSI, namun dikabarkan masih belum ada respons yang pasti dari sang pemain. Bila sang pemain berkenan dan mengatakan siap menjadi bagian dari tim merah putih, maka tentu kesempatan tersebut bisa saja tidak akan disia-siakan. Diketahui tak sedikit yang menginginkan bek tengah FC Copenhagen tersebut bisa menjadi bagian dari skuad Garuda, mengingat performa sang pemain pun juga sudah tak asing yang kini bersaing di kancah Eropa dan di Liga Champions League. Dikabarkan PSSI upaya kebut proses naturalisasi Martin Paes, Ragnar, dan Tom Haye, di mana Martin Paes menjadi nama terbaru yang naturalisasinya mulai diurus oleh PSSI. Pada Senin 8 Januari 2024, Martin Paes sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu sebagai simbol berminat sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Ragnar dan Tom Haye sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia guna mengurus beberapa rangkaian prosedur naturalisasi. Secepatnya, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Kami tidak mau janji kapan bisa beres, pokoknya nanti sudah jadi saja, sambung Arya. Saat disinggung peluang Martin Paes, Ragnar dan Tom Haye kapan bisa mulai memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024, Arya enggan mengobrol janji. Pada media tersebut, Arya menuturkan, "Saya tidak mau janji, kami berusaha terus," tutup Arya. Beberapa waktu lalu, PSSI telah merampungkan proses naturalisasi dari Justin Hubner dan Jay Itzes. Justin Hubner kini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sedangkan Jay Itzes sudah menantikan pemanggilannya untuk bisa debut dalam laga-laga tim merah putih. Kabar selanjutnya kini juga hangat soal pengambilan sumpah WNI Nathan Chuawon yang sampai saat ini juga masih belum terlaksana. Ya, PSSI kini masih menunggu Swansea City supaya bersedia melepas Nathan Chuawon untuk diambil sumpah kewarganegaraan. Hal tersebut diungkapkan oleh Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga belum ada jadwal yang pasti soal kapan Nathan Chuawon bisa menjalani pengambilan sumpah. Kalau soal itu, masing-masing klub punya kebijakan sendiri, kata Arya Sinulinga saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Dikatakan Arya, PSSI sebenarnya ingin proses naturalisasi Nathan Chuawon secepatnya bisa rampung. Namun Arya sadar bahwa di setiap rencana pasti ada saja rintangannya. Kalau hari ini Nathan dikasih izin oleh klub, langsung bisa diambil sumpah, tutur Arya. Dia menambahkan Nathan dan Itzes sempat masuk proyeksi untuk bisa tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Akan tetapi keinginannya tersebut tidak dapat terwujud. Pasalnya tenggat waktu pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 terlanjur ditutup. Padahal Jay Itzes sama Nathan Chuawon bisa ikut Piala Asia, cuma karena masalah sumpah itu di luar kuasa kami. Klub tidak memberikan waktu untuk ke Indonesia sehingga tidak bisa tampil di Piala Asia, tutup Arya. Back timnas Indonesia, Justin Hubner masuk dalam nominasi pemain terbaik Premier League 2 atau Premier League U21 bulan Desember 2023 jadi momen yang spesial untuk Justin Hubner. Pasalnya dia masuk nominasi sebagai pemain terbaik Premier League 2 bersama Wolves U21. Penampilan terbaiknya bulan lalu terjadi saat bertanding melawan Leicester City dan Blackburn Rovers. Datang sebagai kapten Wolves U21, penampilan Justin Hubner mendapatkan sorotan positif. Dia sukses mencetak gol di dua laga tersebut dan membawa timnya mengalahkan Leicester City dengan skor akhir 3-1. Saat melawan Blackburn, golnya gagal membawa kemenangan dan mereka harus tumbang dengan skor 1-2. Pemain bertahan U21 ini menunjukkan kemampuannya dalam menyerang. Tidak hanya sekali, tetapi dua kali saat ia mencetak gol ke gawang Leicester City dan Blackburn. Tulis rilis di halaman resmi Wolves FC. Sukses menjadi pemain penting di Wolves U21, Justin Hubner akhirnya merasakan debut bersama timnas Indonesia. Debut pertama tersebut terjadi saat laga uji coba melawan Libya kemarin. Dia kemudian mendapatkan debut resmi pada FIFA Matchday melawan Libya 5 Januari 2024. Justin Hubner menjadi kapten tim muda Colin musim ini. Minggu ini melakukan debut internasional seniornya untuk Indonesia, tutup Wolves. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.